Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mbak Neni Nurhayati, Direktur DIP, dan Mas Huda, Direktur Selios. Kita masih ada satu grafik lagi yang akan kita bahas terkait tadi temuan dari DIP mengenai social media analitik dari percakapan di media sosial. Apa yang bisa ditangkap dari situ? Iya, sebetulnya apa yang kemudian ditampilkan dari percakapan media sosial tidak jauh berbeda dengan hasil survei ya, di mana masyarakat itu banyak pemberitaan-pemberitaan yang bahas mengenai misalnya judi online, bagaimana kenaikan pajak PPN 12%, pembangunan rumah rakyat, lalu juga makan bergizi gratis, ekspor nikel ilegal, suam beda pangan yang tadi juga disinggung gitu ya oleh Pak Prabowo, kemudian pembangunan sekolah unggulan. Nah, tapi ada hal yang menarik menurut saya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Karena kalau tadi kita lihat surveinya, hasilnya program pemberantasan korupsi itu berada di paling bawah. Ya. Artinya ini sudah mencapai titik ekstrim gitu ya, terkait dengan lemahnya pemberantasan korupsi di negara kita. Ya. Hasil ini juga sebetulnya mengkonfirmasi pada akhirnya, kita tahu hasil rilisnya dari OCCR ya, di mana di situ Pak Jokowi menjadi tokoh terkorup di dunia, dan itu sebetulnya kan dua legacy selama 10 tahun beliau di pemerintahan. Ini kan artinya menjadi tantangan berat Pak Prabowo karena legacy dari Pak Jokowi meninggalkan catatan kelam untuk pemberantasan korupsi. Dan kita tahu korupsinya misalnya bukan hanya state capture corruption ya, Mas Huda, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau kemudian putusan Mahkamah Agung, tapi kemudian di situ juga ada bagaimana KPK dilemahkan gitu. Terus kemudian pemberantasan korupsi yang sebetulnya tidak serius. Dan ini tentu akan menjadi catatan kelam juga gitu ya. Oke. Kalau dari Des Hukum, dari catatan Selios? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari catatan Selios untuk hukum sendiri, kemarin kita melihat dari sisi ya judul ya, terutama yang hukum judul kita appreciate untuk itu. Dan memang kalau dari survei kita, Komdigi menjadi salah satu kementerian yang memang cukup positif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi HAM, ini hukum dan HAM ya, kalau kita campurkan itu memang kita melihat Pak Menterinya itu menjadi catatan yang negatif karena tadi untuk banyak sekali pernyataan-pernyataan yang blunder yang keluar dari beliau, yang itu justru Pak Yusril atau Pak Natalius Pigai? Pak Natalius. Pak Natalius. Karena memang kalau Pak Natalius ada beberapa yang dia melakukan blunder pernyataan seperti anggaran dan sebagainya, yang itu justru mereduksi dari sisi kepercayaan publik sebenarnya. Oke, sebentar. Ini berarti Mbak Neni 2,8% ini bukan berarti popularitas dengan tone yang yang positif ya? Ada tone yang negatif juga. Jadi sebetulnya bagaimana kemudian misalnya Erick Thohir 12,22%, tinggi. Lalu kemudian tinggi Sri Mulyani 11,4%, Mas AHY juga. Mas Muti kan sama ya, ketiga ya dengan Selios kan, Pak Abdul Muti 11,6%. Dan tiga tokoh ini sebetulnya pemberitaannya positif gitu ya, termasuk Pak Muhaimin Iskandar gitu ya. Nah tapi Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Luhut Binsar Panjaitan, Pak Erlangga, ini berita-beritanya cenderung memang sentimen negatif gitu, sehingga popularitas ini jangan terjebak juga ya dengan tingginya popularitas ini, karena pemberitaannya bisa jadi menjadi pemberitaan negatif, bukan pemberitaan tapi ini yang kurang positif, lebih gitu. lagi-lagi mana nih Mas Huda, angkanya mirip-mirip sama Litbang Kompas. Litbang Kompas itu citra positif menterinya ada di Mas AHY, kemudian juga Pak Erick Thohir tinggi juga 12,2% di situ, dan Bu Sri Mulyani. Sekarang kalau kita bicara Mas AHY dengan kemarin ribut atau sampai sekarang masih ribut terkait kalau di Pagar Laut, riset saya ini enggak, boleh mungkin di next ya. Kalau di slide berikutnya, kemudian berikutnya lagi. Nah, kalau di kita justru pemberitaannya negatif nih. AHY ikut terseret terbitnya sertifikat HGB Pagar Laut. Nah, artinya menurut saya ini justru ketika pemberitaan negatif seperti ini, narasi yang muncul di sosial media, perlu saya kira Pak Prabowo sendiri melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja kementerian 100 hari
Kalau Selyos kan langsung reshuffle gitu ya. Kalau saya sih ya lakukan evaluasi terhadap kementerian-kementerian yang memang kinerjanya belum bisa memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat gitu, Mbak Nes. Oke, dari tokoh-tokoh ini, kalau pendapat dari respondennya, dari informannya, Mas Huda, siapa menteri favorit buat mereka? Ya, tentu yang paling favorit Pak Nasaruddin Umar ya. Bahwa memang di situ beliau mendapatkan... Yang jembatan Istiqlal ya? Dari situ mencuatnya? Iya, kalau mungkin dari sisi jurnalis melihat bahwa minim pemberitaan negatif dari dia gitu kan. Kemudian ada juga mengenai yang kita ngomongin di off air tadi mengenai biaya haji gitu kan sebagainya yang itu menjadikan favorit gitu kan. Terus ada Bu Mutia yang memang ini citra positif diambil dari kasus judi online yang dia berhasil memberantas di jajaran kementerian sendiri. Nah, tapi memang kalau saya lihat ya dari survei Litbang Kompas ataupun surveinya Mbak Neni tadi, ini memang sangat menarik karena kalau kita lihat kepuasan itu dia ada di beberapa program yang sifatnya populis. Makan siang gratis, pemeriksaan gratis dan sebagainya. Itu di Kompas juga sama yang dia menjadi program yang paling dirasakan puas gitu. Tapi kalau kita lihat bedah lebih lanjut ternyata untuk penerimaan negara itu menjadi sesuatu yang dia tidak terpuaskan di masa ya buktinya masyarakat. MBG jadi keteteran gitu anggarannya. Karena Anda mau bilang begini Mas Huda. Saya coba simpulkan ya dari apa yang Anda sampaikan tadi. Kebijakan populis tadi berhasil mengangkat popularitas dan kepuasan publik terbukti 80% lebih. Tetapi sebenarnya itu tidak menyentuh faktor-faktor yang fundamental. Tidak menyentuh seperti ini Mbak. Karena kalau kita lihat apa popularitas yang dibangun dari kebijakan yang populis ini akan sangat terkait sekali dengan anggaran yang memang tersedia. Nah kalau kita lihat dari surveinya Kompas penerimaan negara itu menjadi yang terbawah, artinya adalah ini jadi concern juga harusnya bahwa ini harus ada kebijakan-kebijakan yang dia bisa memperoleh penerimaan lebih banyak. Untuk apa? Untuk bisa melanjutkan kebijakan yang populis tadi. Karena kalau kita lihat dengan adanya keuangan yang terbatas, bisa jadi pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya itu dihilangkan ke depan. Kemudian ada makan bergizi gratis yang akan tertati-tati. Kemudian ada beberapa kebijakan populis yang saya rasa itu akan sulit untuk pendanaannya. Nah ini kalau ini tapi dibiarkan. Menurut Anda mungkinkah itu kebijakan yang program-program janji kampanye loh ini? Janji kampanye tapi kemudian nanti di tahun berikutnya akan dihilangkan. Mungkinkah itu terjadi? Dalam politik sebenarnya itu dimungkinkan saja. Kalau dihilangkan itu mungkin bisa jadi bisa enggak, tapi diminimalisir anggaran itu pasti akan ada efek ke situ. Karena uang kita terbatas. Hari ini Prabowo ataupun kemarin ya Prabowo menyampaikan akan menggelontorkan 48 triliun kepada IKN. Kemudian ada beberapa program lainnya yang memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, menterinya udah pada nyodorin proposal semua tuh, ratusan miliar. Masuk Bang Pige yang dia menyodorkan 20 triliun gitu kan. Nah, yang menarik adalah dari temuan Kompas dan Mbak Neni tadi, ini akan dibangun dari program-program yang sifatnya populis, yang untuk jangka menengah dan jangka ke depan ini akan sangat tergantung dari APBN kita. Apakah APBN kita kuat atau tidak, ini akan sangat tergantung dari penerimaan negara kita. Di mana penerimaan negara untuk saat ini, semuanya juga udah ngomong, sangat realistis bahwa tidak akan setinggi beberapa tahun ke belakang. Artinya pertumbuhannya akan relatif pertumbuhan natural. Tidak ada... Natural itu 5-6 maksimal. Ya, seperti itu. Nah, pajak juga akan tertati-tati sebagainya, dan tidak ada windfall untuk SDA juga, yang ini pasti akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Ketika penerimaan negara berkurang, terus kemudian ada ekses kepada utang, ini yang akan menjadi citra negatif bagi pemerintahan kelak. Makanya kalau saya bilang, ini juga harus hati-hati dipandangnya, jangan sampai ini puas sebagainya, tapi puasnya adalah kebijakan populis. Ini bisa menjadikan pemerintah lengah bahwa ini tidak kalau saya pribadi sebenarnya ini tidak tough, tidak menjadi fondasi yang kuat untuk ke depan sehingga Prabowo terpilih lagi di 2009. Anda ini sekaligus mau mengatakan bahwa hasil survei Anda ini paling reliable ya? Rapot 5 itu paling reliable semuanya reliable. Kalau yang 80% kan ngeliatnya dari populis, dari kebijakan populis. Semuanya reliable. Pasti dari Mbak Neni juga mempunyai metode yang sangat ilmiah, dari Kompas juga sangat ilmiah. Nah, tapi kita dari sisi cara pandangnya juga berbeda. Survei
Dan ini expert judgment. Oke. Ini yang berbeda sebenarnya. Oke, satu kuanti, satu kuali gitu ya. Iya, Meskipun tadi Mbak Neni bilang memang yang kuanti ini tidak semua bisa dikuantikan. Iya. Harus ada wawancara, harus ada Betul. probingnya. Sekarang kalau tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Saya ke Mbak Neni deh. 8% masih jadi semakin jauh nggak? Kita Filipina udah membukukan 7%, Thailand 6, sekian %, 8% buat Indonesia semakin jauh nggak menurut Anda? Iya betul, ini kan akan menjadi tantangan berat yang menurut saya, apalagi kalau tadi disinggung sama Mas Huda terkait dengan kebijakan populis, jangan-jangan yang tentu anggarannya juga ternyata tidak sedikit gitu ya. Ini kan akan berimplikasi juga pada pertumbuhan ekonomi kita. Dan jangan sampai kita itu sebetulnya terjebak pada populisme politik saat ini. Populisme politik kita tahu dalam Francis Fukuyama itu kan menyampaikan bahwa bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan populis itu memang sengaja dibuat gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ketika itu diberlakukan itu akan berpotensi pada pembengkakan anggaran dan potensi korupsi yang sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan tadi kalau ternyata di tengah-tengah ini kan baru bulan madu ya istilahnya ya, Mas Huda ya. Belum selesai ya? 3 bulan belum selesai ya? 3 bulan belum selesai ya, 3 bulan belum selesai. Tapi kan we didn't know about how the future gitu ya. Ketika kemudian politik kita ini kan absurd, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramalkan gitu. Bahkan ya paling absurd memang komunikasi politik yang ada di Indonesia dengan tentu saja kebijakan-kebijakannya, karena kan politik kita tidak berpegang teguh pada nilai etika, moralitas dan keadaban, tapi kepentingan politik gitu. Kamu dengan siapa mendapatkan apa, kan begitu ya. Apalagi dengan kondisi partai politik kita juga dikepung oligarki, dikepung juga kartel politik gitu. Ini kan yang akan kemudian juga membuat tantangan politik demokrasi ke depan juga akan semakin lebih berat lagi, bukan hanya ekonomi, karena ekonomi politik itu juga pasti akan berkaitan erat dengan ekonomi demokrasi saya kira. Nah ini karena memang 100 hari Pak Prabowo Gibran ini sebetulnya kan pasca pemilu, pasca pilkada tidak ada polarisasi yang cukup kuat, dan sebetulnya yang paling mulus perjalanan pergantian regulasi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu ya, itu berjalan sangat tidak terlalu dinamis lah ya gitu kan. Tapi kan bagaimana kemudian ini menjadi modal sosial yang tadi menjaga visi misi ketika disampaikan pada saat tahapan kampanye. Jangan sampai, saya melihat kan hari ini kasus makan bergizi gratis aja udah mulai nih banyak problem-problem, ada yang keracunan misalnya gitu ya. Ini kan tentu jadi catatan serius karena ternyata lemah dalam proses pengawasan, lemah dalam proses monitoring, evaluasi, apalagi dengan kementeriannya yang banyak dipecah gitu ya, kemudian politik terlalu akomodatif. Nah ini juga menjadi tantangan yang sangat serius sih menurut saya, Mbak. MBG tujuannya mulia, tapi sayangnya jalan menuju cita-cita itu sepertinya masih mentah gitu ya. Betul. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya Mas Huda, Mbak Neni, kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.